Film dimulai ketika salah satu dari anak buah dari geng lain mencuri barang dari ketua Pang. Tanpa basa-basi, Pang langsung menghajar pria tersebut. Tak lama setelahnya pimpinan dari pria itu datang. Dia bernama De Biao. Sesaat akan memulai berkelahi, tiba-tiba seorang pria datang di antara mereka. Dia bernama Azeng. Namun Azeng dengan mudah dikalahkan oleh De Biao. Scene berganti 3 bulan sebelumnya. Azeng adalah seorang penulis naskah film yang hidup dalam kesulitan dan mempunyai banyak hutang. Hingga suatu hari di saat dia sedang tertidur, dia bermimpi didatangi kakeknya yang telah tiada. Kakeknya menunjukkan sebuah peta harta karun dan sebatang emas peninggalannya. Peta harta karun itu berlokasi di bawah penjara di Teluk Cilang. Demi mendapatkan kekayaan untuk mengubah nasibnya, dengan rencana terperinci ia sengaja melanggar hukum, lalu masuk ke dalam penjara Cilang. Dia berencana untuk mendapatkan emasnya sendirian dan keluar kembali dari penjara tersebut. Film ini berjudul Golden Escape. Sesampainya di penjara, Azeng ditempatkan satu ruangan dengan ketua Pang dan anak buahnya. Di ruangan itu ketua Pang memberinya kue karena dia sedang merayakan ulang tahunnya hari itu. Ternyata tanggal lahir mereka bersamaan dengan tanggal lahir Azeng. Dan ketua Pang juga teringat kalau sahabatnya memiliki nama yang sama, yaitu Azeng, yang telah terbunuh karena menyelamatkannya. Sejak saat itu ketua Pang menganggap kalau Azeng sebagai saudaranya. Namun Azeng tidak memperdulikannya dan fokus untuk mencari lokasi harta karun itu berada. Seorang senior mengatakan kalau di penjara itu hanya ada 2 orang yang berkuasa. Yang satu adalah ketua Pang, orang yang sangat mematuhi segala peraturan di penjara itu. Selain itu dia mempunyai sifat setia kawan dan peduli terhadap anak buahnya. Sedangkan yang kedua adalah De Biao, orang yang bertolak belakang dengan ketua Pang. De Biao tidak segan-segan untuk melukai lawannya. Tak lama setelahnya, anak buah De Biao mengajaknya untuk bergabung dengan geng De Biao. Saat ia diberi sumpah untuk setia kepada De Biao, tiba-tiba ketua Pang datang untuk merebutnya kembali. Karena ketua Pang menganggap kalau Azeng adalah saudaranya dan tinggal satu ruangan dengan mereka. Tiba-tiba penjaga datang dan memisahkan mereka. Setelah kejadian itu, Azeng terus-menerus diintimidasi oleh De Biao dan anak buahnya. Meskipun Azeng selalu dibela oleh ketua Pang, justru membuat masalah tambah berkelanjutan. Hingga suatu hari ia mendapat giliran bertugas sebagai tenaga kebersihan. Pada kesempatan itu dia pun memulai rencananya. Saat Azeng berada di sebuah perpustakaan, tiba-tiba anak buah De Biao menculiknya. Ketua Pang mencari keberadaan Azeng dan mendatangi De Biao. De Biao memberi segelas minuman yang dicampur air ludah olehnya. Apabila ketua Pang mau menghabisi minuman itu, maka De Biao akan memberitahu keberadaan Azeng. Demi untuk melindungi Azeng yang dianggap saudaranya itu, ketua Pang rela meminumnya. Lalu De Biao menyuruhnya untuk mencari ke tempat pembuangan sampah. Ketua Pang tidak terima salah satu orang yang dianggap saudaranya itu terus-menerus ditindas oleh De Biao dan anak buahnya. Perkelahian pun terjadi di antara keduanya. Namun Azeng memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke tempat lokasi yang sudah direncanakan. Di saat dia akan membuka pintunya, tiba-tiba De Biao menghadangnya dari belakang. Ketua Pang lagi-lagi membelanya hingga membuat kunci di tangannya terlepas dan rencananya harus gagal. Karena ketua Pang terlalu peduli padanya, akhirnya Azeng menceritakan tujuan dia memasuki penjara. Dalam rencananya, ketua Pang dan anak buahnya yang lain membantunya untuk menemukan harta karun peninggalan kakeknya itu.
几个受力点之后，强身的受压，我去外面守着，有什么事我喊你。Aseng mencari di setiap sudut di ruang itu, namun ia tidak menemukan apapun di sana. 你怎么坐在这儿发呆啊？ Ketika ketua Pang mengambil pelakat keluarga Aseng, tiba-tiba lemari kayu bergerak dengan sendirinya. 你随意。 Ternyata emas tersebut tersimpan di dalam lemari itu. Mereka pun membawa dan menyembunyikannya di dalam sebuah ember berisi air asam di tempat tersebut. Keesokan harinya, Dabiao dibebaskan dari masa karantinanya selama 1 minggu. Lalu menghajar anak buah ketua Pang dan mendatangi Aseng di ruangannya. Ketua Pang datang untuk membelanya. Dalam perkelahiannya itu, tanpa sengaja Dabiao terjatuh dan mengenai ember yang berisi emas yang tergeletak di sana. Dabiao merasa heran dari mana Aseng mendapatkan batangan emas sebanyak itu. Akhirnya rencana mereka diketahui oleh Dabiao dan meminta bagian dari emas tersebut. Namun ketua Pang kembali menghajarnya. Di saat ketua Pang akan membunuhnya, Aseng malah membela Dabiao dan mendorong ketua Pang hingga membuat Dabiao terselamatkan olehnya. Beberapa saat kemudian, para penjaga mendatangi mereka. Mereka berhasil menyembunyikan emas itu dari para penjaga. Singkat cerita, mereka pun berencana untuk melarikan diri dan membawa emas itu dari sana. Aseng yang seorang penulis film, tahu betul cara meloloskan diri dari penjara di film yang ditontonnya. Aseng telah mengetahui cara untuk melarikan diri dari penjara tersebut, yaitu melalui sebuah terowongan lama yang terhubung langsung ke laut. Scene berganti, para narapidana sedang mempersiapkan sebuah perayaan ulang tahun Teluk Cilang di dalam lapas mereka. Bersamaan juga mereka mempersiapkan racikan bom yang telah direncanakan oleh mereka di lapas tersebut. Pada malam harinya, di saat kepala sipir memberikan sambutan di atas panggung, tiba-tiba pada kesempatan itu mereka melarikan diri dari sana. Sementara itu, anak buah mereka mengalihkan perhatian para penjaga. Para penjaga mengejar mereka, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Pada akhirnya mereka bertiga tiba di pintu keluar yang terhubung ke laut. Namun pintu itu terbuat dari besi dan mereka tidak bisa membukanya. Lalu Aseng mempunyai ide. Kalau setir bendungan itu dibuka, maka di bawahnya akan mengeluarkan air yang mengandung gas rawa. Dan gas itu bisa untuk meledakkan pintu besi tersebut. Di saat gas rawa itu sudah cukup, Aseng pun melemparkan batu baterai yang sudah diracik untuk memicu terjadinya ledakan. Mereka pun selamat dari ledakan tersebut dan juga berhasil meledakkan pintu itu. Di bawah sana sudah siap sebuah kapal untuk membawa mereka. Namun Dabiao mempunyai rencana lain. Dia berniat untuk membunuh mereka berdua dan membawa emas itu seorang diri. Aseng berusaha keras untuk menyelamatkan ketua Pang. Dabiao yang merasa sudah menang lalu ditarik oleh ketua Pang. Setelah kejadian itu, para penjaga mendatangi tempat mereka. Ketua Pang dan Aseng menyadari kalau perbuatan mereka telah melanggar peraturan di lapas tersebut. Di akhir film, ketua sipir menjelaskan kalau hasil sidang telah memutuskan bahwa emas batangan yang berada di mereka sepenuhnya adalah milik Aseng. Dengan syarat Aseng harus mengganti rugi semua kejadian yang telah dilakukannya. Sementara itu, ketua Pang mendapat kabar baik kalau putrinya telah berhasil menjalani operasi. Dan ketua Pang diizinkan untuk menemuinya. Dari saya sekian dan terima kasih, semoga kalian terhibur dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.